Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Rahmawan, NIM 6211414146, jurusan Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan, akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Faktor-faktor penurunan prestasi Persik Kendal pada Liga 2 musim kompetisi 2018. Sebelumnya saya ucapkan kepada dosen pembimbing saya, Bapak Hairil Anam, yang telah membimbing saya selama ini. Langsung saja lanjut ke PPT penelitian. Latar belakang penelitian, Persik Kendal dipastikan degradasi ke Liga 3. Persik Kendal sudah melakukan persiapan maksimal dalam mengarungi kompetisi, namun harapan tidak sesuai yang diinginkan. Banyak faktor yang menjadikan Persik Kendal turun ke Liga 3. Prestasi Persik Kendal dari tahun 2014 sampai 2017 mengalami peningkatan, namun di tahun 2018 mengalami penurunan. Tujuan penelitian: berdasarkan permasalahan penelitian memiliki tujuan, yaitu untuk mengetahui faktor-faktor penurunan prestasi Persik Kendal pada Liga 2 musim kompetisi 2018. Kemudian pengumpulan data di lapangan meliputi 1. Manajemen, 2. Sarana dan prasarana, 3. Program latihan, 4. Rekrutmen pemain dan pelatih, serta pendanaan. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Pengumpulan data: dalam pengumpulan data, peneliti mencatat semua dari data hasil observasi dan wawancara di lapangan. Analisis data akan dilakukan jika semua data sudah terkumpul. Reduksi data. Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan informasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis dari lapangan. Reduksi data dilakukan secara terus-menerus sejalan pelaksanaan penelitian berlangsung. Lalu teknik pengumpulan data. Sajian data adalah aktivitas yang terkait langsung dengan proses analisis data model interaktif. Data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun dengan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan dalam bentuk uraian singkat bagan hubungan antar kategori dan sejenisnya, dan penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dalam kegiatan penelitian kualitatif ini, penarikan kesimpulan dapat saja berlangsung saat proses pengumpulan data berlangsung. Baru kemudian dilakukan reduksi dan penyajian data. Hanya saja ini perlu disadari bahwa kesimpulan yang dibuat itu bukan sebagai sebuah kesimpulan final. Hal ini karena setelah proses penyimpulan tersebut, peneliti dapat saja melakukan verifikasi hasil temuan ini kembali ke lapangan. Dengan begitu, kesimpulan yang diambil dapat sebagai pemicu peneliti untuk lebih memperdalam lagi proses observasi dan wawancara. Apabila kesimpulan yang ditemukan di awal dan didukung oleh bukti-bukti valid yang konsisten pada saat penelitian kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kemudian hasil penelitian di lapangan. Yang pertama dari manajemen. Manajemen di Persik Kendal telah berjalan baik dikarenakan di samping telah mempunyai struktur organisasi dan kerja yang terencana, yaitu program kerja jangka panjang juga jangka pendek. 2. Sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana Persik Kendal harus lebih mendapatkan perhatian lagi. Belum adanya lampu penerangan serta Persik Kendal menggunakannya harus membayar sewa. Selain lapangan, Persik memiliki mes pemain, mes pelatih, kantor sekretariat. Sarana dan prasarananya sudah memadai, ruang ganti pemain dan lain sebagainya sudah representatif untuk Kabupaten Kendal. Hasil penelitian di lapangan meliputi program latihan. Program latihan yang dilakukan klub sepak bola Persik Kendal adalah sebagai berikut: latihan fisik, latihan teknik, latihan taktik dan strategi, latihan mental, serta kematangan juara.
Lalu hasil penelitian di lapangan, rekrutmen pemain dan pelatih. Pada perekrutan pemain yang sebagai pertimbangan utama adalah sesuai dengan kebutuhan tim, serta pemain yang direkrut terutama yang berasal dari luar serta mempunyai skill satu tingkat di atas pemain lokal, sehingga menggunakan pemain luar daerah bisa menularkan ilmunya pada lokal serta bisa meningkatkan prestasi klub. Kemudian pada kompetisi Liga 2 tahun 2018, Persik Kendal mengalami pergantian pelatih. Pelatih pertama tidak sependapat dengan pihak manajemen serta Persik Kendal, yaitu pelatih pertama yang bernama Edward Chong yang melatih dalam kurun waktu Maret hingga Juli 2018. Yang kedua, pergantian pelatih oleh Ricky Nelson dalam waktu Juli hingga September 2018. Hasil penelitian di lapangan. Pendanaan. Beberapa sumber pendanaan yang dikelola manajemen Persik Kendal antara lain: 1. Dana dari pendapatan sponsor, 2. Dana dari subsidi LIB, 3. Dana dari pendapatan panitia penyelenggara pertandingan, 4. Dana dari pendapatan lainnya. Dana yang telah terkumpulkan dikelola secara diperuntukkan sesuai dengan anggaran pendapatan serta anggaran belanja yang telah disusun setiap tahun oleh manajemen dan secara umum dipergunakan untuk biaya gaji pemain, biaya operasional, biaya pertandingan, serta bonus tim. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada pengurus, pelatih, dan pemain Persik Kendal, bahwa faktor yang membuat penurunan prestasi Persik Kendal karena faktor manajemen yang tidak transparan mengenai keuangan, sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya memenuhi standar. Demikian hasil presentasi skripsi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.